Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Pratiwi dengan NIM 8595370024, program studi PGSD, Pokjar Majene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa unsur-unsur musik. Perlu kita ketahui bahwa musik merupakan bagian dari bunyi, suatu seni yang didasarkan pada pengorganisasian bunyi menurut waktu. Untuk dapat membedakan musik dengan bunyi-bunyi lain, kita perlu mengenal komponen bunyi. Bunyi yang musikal seperti pitch, dinamik, warna suara. Nah, yang pertama pitch. Pitch merupakan tinggi rendah relatif yang terdengar dari suatu bunyi. Artinya, pitch suatu bunyi ditentukan oleh frekuensi dari getaran bunyi. Yang kedua, dinamik. Nah, dinamik ini merupakan penamaan tingkat kekerasan atau kelembutan pada musik. Kekerasan berhubungan dengan amplitudo getaran yang dihasilkan bunyi ketika beberapa instrumen yang dimainkan akan dihasilkan perubahan dinamik. Perubahan ini dapat dibuat mendadak atau secara bertahap. Yang ketiga, warna suara. Warna suara digambarkan dengan istilah-istilah terang, gelap, cemerlang, tebal, dan lunak. Misalnya, ketika sebuah melodi dimainkan oleh suatu instrumen, kemudian dimainkan oleh instrumen lain, melodi tersebut mempunyai efek ekspresi yang berbeda karena setiap instrumen mempunyai warna suaranya sendiri. Yang keempat, ritme. Ritme pada dasarnya adalah suatu pola pengulangan, tekanan, dan pelepasan. Dalam pengertian yang luas, ritme merupakan aliran yang teratur dalam musik melalui waktu. Waktu dalam musik adalah sebagaimana berlalunya waktu dalam beragam variasinya. Adanya ritme dalam musik akan menyangkut segala elemen lainnya seperti baik pitch, warna suara, dan dinamik. Aspek-aspek yang membangun ritme adalah beat, metrum, dan aksen atau sinkop. Yang kelima, melodi. Bagi beberapa orang, musik adalah melodi. Melodi adalah serangkaian nada-nada tunggal yang dikenali sebagai suatu kesatuan dan menyeluruh. Sebuah melodi mempunyai bagian awal, pergerakan nada-nada, dan bagian akhir. Melodi mempunyai arah, bentuk, dan kesinambungan. Melodi juga mempunyai beberapa bagian, yakni kunci nada, tanda kunci, tangga nada mayor, nada kromatik, dan perubahan nada dasar atau modulasi. Yang keenam, harmoni. Ketika seorang penyanyi mengiringi lagunya dengan sebuah gitar, berarti dia mendukung, mengiringi, dan memperkaya melodinya. Kita menyebut hal ini sebagai harmonisasi. Harmoni menunjukkan pada bagaimana cara akor atau chord disusun dan bagaimana akor tersebut mengikuti akor yang lain dalam sebuah lagu. Akor merupakan gabungan 3 atau lebih nada yang dibunyikan serentak. Pada dasarnya, akor adalah satu kelompok nada yang simultan atau serentak, sedangkan melodi adalah rangkaian nada secara tunggal yang terdengar satu-satu. Harmoni juga memiliki beberapa bagian, yakni konsonan dan disonan, triad atau trinada, akor urai atau arpeggio. Yang ketujuh, notasi musik. Dengan notasi musik, kita dapat menunjukkan dengan tepat tinggi nada dengan simbol-simbol yang ditempatkan ke atas atau bawah pada staf atau para nada. Simbol itu dinamakan not.
Sebuah not merupakan sebuah bulatan oval atau panjang pendeknya ditunjukkan dengan tanda hitam atau putih atau dengan sesuatu stem dan flags. Sebuah staf atau para nada adalah seperangkat tanda terdiri atas 5 garis mendatar. Nada-nada diletakkan pada garis staf atau di antaranya, yaitu di dalam spasi. Nada pada garis staf yang tinggi menunjukkan nada yang bersuara tinggi. Sebaliknya, nada yang berada pada garis staf yang rendah menandakan nada yang relatif lebih rendah. Dengan contoh seperti pada gambar tersebut. Nah, notasi musik juga memiliki beberapa bagian. Yang pertama, notasi ritme. Yang kedua, tanda birama. Yang ketiga, tanda diam atau istirahat. Yang keempat, skor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan beberapa unsur-unsur dasar tari. Gerak terjadi karena adanya perpaduan antara fungsi-fungsi tubuh seperti perpaduan fungsi otak yang memerintahkan saraf motorik untuk menggerakkan otot-otot jari, mata, tangan, ataupun kepala dan kaki. Dalam sebuah tarian antara tubuh, gerak, dan komposisi tari tidak dapat dipisahkan. Dalam sebuah tarian terdapat unsur-unsur yang membangunnya, yakni unsur gerak, tenaga, ruang, dan waktu. Yang pertama, gerak. Gerak tari adalah gerak yang telah mengalami perubahan atau proses stilasi dari gerak wanta atau asli ke gerak murni dan gerak maknawi. Gerak wanta yang telah mengalami stilasi itu akhirnya dapat dilihat dan dinikmati karena menjadi gerakan yang memiliki nilai estetik, atau gerak murni dan gerak maknawi. Gerak-gerak wanta contohnya seperti mencangkul atau membatik dan sebagainya. Gerak murni merupakan gerak wanta yang telah diubah menjadi gerak yang indah namun tak bermakna. Contohnya gerakan ukel, sampur, menjentikkan kaki jari pada tarian Sumatera. Di dalam dunia tari kita mengenal adanya dua bentuk tari, yakni tari representasional dan tari non-representasional. Tari representasional adalah tarian yang menggambarkan suatu pengertian atau maksud tertentu secara jelas atau seseorang memerankan tokoh tertentu seperti Gatotkaca Kaca dalam tari Kaca Gandrung Jawa atau peran Malih Kundang Sumatera Barat. Tari non-representasional adalah tarian yang tidak menggambarkan suatu pengertian tertentu. Misalnya tari pendet Bali, tari serampang 12 Melayu, tari seudati Aceh. Nah, itu tadi contoh gerakan tari non-representasional. Gerakan pada tari representasional dan non-representasional mengandung gerak murni dan maknawi. Selain itu, kita juga mengenal gerakan feminin dan gerakan maskulin berdasarkan karakternya. Gerak maskulin yaitu gerak-gerak tari yang menunjukkan karakter maskulin, misalnya langkah lebar-lebar, gerak kaki terangkat tinggi. Gerak yang kedua adalah gerak feminim, yaitu gerak-gerak yang menggambarkan sifat feminim. Gerak ini biasanya digunakan untuk tari putri atau tari. Contoh tari tenun, tari serimpi. Yang kedua, unsur tenaga. Dalam melakukan gerak dibutuhkan tenaga. Gerak akan hidup dan bermakna jika mendapat tenaga atau energi dari dalam tubuh. Komponen tenaga dalam mewujudkan sebuah gerak tari menjadi sangat penting. Artinya untuk memunculkan karakter atau penjiwaan seseorang yang sedang menari. Tenaga dalam tari dapat diatur oleh penari untuk memunculkan watak dan dinamik.
Keras lembutnya gerak yang muncul adalah hasil dari pengaturan tenaga yang dapat disalurkan melalui ekspresi gerak. Penggunaan tenaga dalam gerak tari meliputi intensitas berkaitan dengan kuantitas tenaga dalam tarian yang menghasilkan tingkat ketegangan gerak. Aksen tekanan muncul ketika gerakan dilakukan secara tiba-tiba dan kontras. Kualitas berkaitan dengan cara penggunaan atau penyaluran tenaga. Yang ketiga, unsur ruang. Unsur ruang terbagi menjadi dua, yakni ruang yang diciptakan oleh penari dan ruang pentas atau ruang tempat penari melakukan gerakan. Ruang yang diciptakan penari adalah ruang yang dibatasi oleh imajinasi penari berupa jarak yang terjauh yang dapat dijangkau oleh tangan dan kakinya dalam posisi tidak berpindah tempat. Misalnya, gerak menirukan sayap kupu-kupu terbang yang menggunakan kedua tangan bergerak ke atas dan ke bawah. Lebar atau sempitnya ruang tergantung bagaimana penari mengekspresikan gerakannya. Yang kedua, ruang pentas adalah arena yang digunakan oleh penari yang biasa disebut dengan panggung, lapangan atau halaman terbuka. Dalam unsur ruang terkandung aspek-aspek garis, volume, arah, level, dan fokus. Garis dimaksudkan berupa kesan yang ditimbulkan dari gerak tubuh penari ketika menari. Volume merupakan jangkauan gerak yang dibuat oleh penari yang tergantung besar kecilnya pentas. Arah yang dimaksud di sini adalah arah hadap penari ketika melakukan gerak yang dapat berupa arah ke depan, ke samping, dan ke belakang, serta yang lainnya. Level berkaitan dengan tingkat ketinggian dari posisi tubuh ketika melakukan gerakan tari. Seorang penari dapat membuat level tertingginya ketika dia melakukan gerakan melompat, atau level terendahnya ketika dia melakukan gerakan rendah di lantai pentas. Fokus merupakan sudut pandang dari penonton terhadap penari. Nah, yang terakhir, unsur waktu. Unsur waktu juga menentukan dalam membangun gerak tari. Dalam unsur waktu ada dua faktor, yakni ritme dan tempo. Ritme dalam gerak tari menunjukkan ukuran waktu dari setiap perubahan detail gerak. Ritme lebih mengarah pada ukuran cepat atau lambatnya setiap gerakan yang dapat diselesaikan oleh penari. Tempo mengarah pada kecepatan tubuh penari yang dapat dilihat dari perbedaan panjang pendeknya waktu yang diperlukan. Gerakan yang dilakukan dengan tempo cepat akan berkesan aktif dan menggairahkan. Sedangkan gerakan dengan tempo lambat terkesan tenang, agun, dan dapat membosankan. Unsur-unsur seni rupa. Seni rupa juga memiliki beberapa bagian, yakni garis, bidang, warna, ruang, dan tekstur. Yang pertama, garis. Garis dalam seni rupa merupakan perpanjangan dari susunan titik-titik yang memiliki panjang namun relatif tidak memiliki lebar. Garis dapat berperan sebagai penghubung dua titik menjadi sumbu penyilang atau pembatas bidang. Garis yang telah mencipta bentuk dan melingkup disebut sebagai kontur. Nah, yang kedua, warna. Warna merupakan unsur rupa yang secara langsung dapat menyentuh perasaan kita dan dapat menangkap keindahan pada susunan warna, misalnya sebagai lukisan abstrak. Menurut teori Brewster, terdapat 3 kelompok, yaitu warna primer, warna sekunder, dan warna tersier. Nah, yang ketiga, tekstur. Tekstur adalah sifat dan keadaan suatu permukaan bidang atau permukaan benda. Setiap benda mempunyai sifat permukaan yang berbeda. Sifat permukaan benda ini juga disebut barik. Permukaan itu mungkin kasar, licin, mengkilat, kusam, berkembang-kembang, polos. Hal ini tergantung dari bahan apa benda itu dibuat. Tekstur bisa memberikan kesan berat atau ringannya suatu benda. Yang keempat, ruang. Bagian benda yang tampak pejal atau keras disebut pukal.
Ruang yang kosong disebut rongga. Pukal tidak perlu benar-benar pejal, dapat pula berongga. Rongga adalah ruang yang terbatas. Dalam karya rupa, ruang selalu terbatas. Kita ambil contoh patung. Pada dasarnya terdiri atas susunan pukal dan rongga. Di tempat yang terisi pukal tidak terdapat rongga. Sebaliknya, jika tidak ada pukal, di situ terdapat rongga. Sebenarnya dalam gambar itu hanya tipuan mata atau kesan saja. Yang kelima, bidang. Bayangan terjadi karena adanya pencahayaan. Cahaya dapat memberi efek gelap dan terang. Dalam seni rupa, efek cahaya ini dapat memberi kesan suram atau sebaliknya terang. Bayangan dalam seni rupa kita kenal dengan bayangan diri, bayangan langkah, dan bayangan cermin. Dari bayangan-bayangan ini dapat menimbulkan efek gelap dan terang.